Selamat pagi Pak Bambang. Selamat pagi, Bu Nur Aziza. Iya Pak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah kabar baik, Bu Nur Aziza. Gimana kabarnya Bu Nur Aziza? Eh, Alhamdulillah Pak, saya juga baik. Tapi, oh ya, sebelumnya Bapak ada waktu luang nggak? Oh iya, kebetulan saat ini Bu, saya sedang kosong, nggak ada jam di kelas. Gini Pak, saya bingung mau gini, saya boleh nggak meminta sedikit waktunya Pak? Karena ada yang ingin saya ceritakan ke Pak Bambang. Barangkali Pak Bambang mau membantu saya. Oh iya Bu, dengan senang hati, enggak apa-apa Bu. Kelihatannya Bu Nur Aziza kayaknya kurang sedang bersemangat, tidak seperti biasanya Bu. Barangkali ada yang bisa saya bantu Bu? Sebelumnya saya makasih nggih Pak, sudah menyempatkan waktunya juga. Ya, Nggih, saya kira-kira hanya dari ingin mhm, sharing ini apa yang menjadi tujuan Bu Nur Aziza? iya Pak, saya ingin apa ya namanya ya, ingin, ada solusi dari apa yang mungkin menjadi sebuah permasalahan kecil untuk saya Pak, sebagai wali kelas, Yeah. eee, semacam itu Pak. Oke. Bisakah Ibu Nggih, ceritakan apa yang sedang dirasakan Bu Nur Aziza saat ini? gini Pak, saya kan punya siswa, saya ini sebelumnya wali kelas nih Pak, saya wali kelas, 8A. Saya wali kelas, di mana saya punya siswa, yang bernama Ambar, Pak. Iya, Bu. Nggih. Ini kan mau, 1 minggu lagi itu kan mau PAS nih, Pak, mau ASAS. Sedangkan, anak ini hampir 2 minggu ini ndak berangkat, Pak. Saya Hmm, takut, saya bingung, sudah materinya ketinggalan, barangkali anak ini sampai berlanjut tidak berangkat sampai ASAS gitu, Pak. oh iya. Saya Nggih. sangat memahami sekali perasaan Bu Nur Aziza sebagai wali kelas. Kira-kira apa Bu ya yang melatar belakangi Ambar ini tidak mau berangkat sekolah, Bu? Dari info yang saya peroleh sementara ini sih ya Pak, dia tidak berangkat karena faktor ekonomi keluarga Pak. Oh, Jadi sebelumnya di orang tuanya itu kan sudah berpisah Pak. oh gitu. Sedangkan di ibunya, ya ibunya seorang ibu rumah tangga sebelumnya Pak. Hmm, Ya intinya faktor keluarga Pak, ekonomi keluarga Pak. Sebelumnya apakah Ambar pernah melakukan hal yang sama, Bu? Maksudnya dia tidak berangkat sekolah seperti itu, Bu? Pernah Pak, dulu itu pernah nggak berangkat, tapi tidak berlarut semacam ini, paling hanya dalam 2 minggu itu, dalam 1 minggunya dia berangkat 2-3 kali, atau dalam 1 minggu dia kosong di kelas itu 2 hari Pak. Iya ya. Tapi ini kok berturut-turut gitu yang menjadi saya kok takut atau khawatir sama anak ini Pak. Saat itu apa yang dilakukan Bu Nur Aziza, Bu? Saat dia Saat itu yang sebelum berangkat sekarang, Bu? Nggih, waktu itu saya memanggil, si Ambar ini untuk, saya gali, penyebab dia tidak berangkat serta memberikan, pembinaan lah Pak di sini. Dari pemanggilan jenengan itu bagaimana hasilnya, Bu? Apakah Nggih, sejak, Ambar saya kan? nggih, sejak saya panggil, pada saat itu ketika Ambar ndak berangkat beberapa pertemuan, eee,
Kedepannya Ambar itu sudah mau berangkat, Pak, sudah mau aktif, sudah saya lihat, oh anak itu sudah baik, sudah semangat lagi lah, Pak, gitu. Oh, iya, Bu. Hmm, Terus, iya, Pak. reaksi reaksi saat itu bagaimana, Bu? Reaksi selama dia berangkat? Ya, tapi meskipun di luar dia kelihatannya ceria, tapi kalau tanpa teman-teman lihat, saya kan ini guru mapel yang merekap sebagai wali kelas ya, Pak. Kebetulan Iya, saya Bu. guru mapel bahasa Indonesia, di mana dalam 1 minggunya itu saya 3 kali pertemuan plus ditambah wali kelas. Jadi saya ada intensitas ketemu yang lebih dengan Ambar. Terus saya lihat Ambar ini ketika dalam pelajaran dia banyak murungnya, Pak. Apalagi di saat istirahat, ketika saya lihat saya jamnya selesai, terus teman-temannya pada istirahat, saya lihat Ambar itu diem saja di dalam kelas, nggak beli jajan, nggak apa, hanya duduk saja manis, hanya lihat-lihat buku saja, semacam itu, Pak. Iya, ya, Bu. Kalau melihat motivasi belajarnya bagaimana menurut Bu Nur Aziza? Kalau dilihat dari motivasi belajarnya sih, saya lihat motivasi belajarnya sih sangat baik, Pak. Bahkan dia itu kategori masuk siswa 5 besar, Pak, di dalam kelasnya. Kalau dalam bergaul, Bu, dengan teman-temannya, menurut Bu Nur Aziza ini bagaimana ya, Ambar, Bu? Dalam bergaulnya, Bu. Oke. Kalau dalam pergaulannya itu, menurut saya dia anak yang bergaul, disukai sama teman-temannya, karena dia itu baik nih, Pak, baik. Terus mau menjadi teman pendengar yang baik sebelumnya, Pak. Oh iya, Bu. Mungkin Nggih. adakah hal lain yang sudah dilakukan oleh Bu Nur Azizah untuk mengetahui penyebab masalahnya Ambar ini, Bu? Hal lainnya itu pernah ketika itu pas Ambarnya ndak ada nih, Pak, ndak berangkat. Saya pernah menanyakan temannya Ambar yang deket nih, Pak, yang deket. Saya mencari informasi melalui mereka. Ya, ada banyak informasi, Pak, yang saya terima. Informasi seperti apa, Bu, yang diperoleh, Bu, saat mencari informasi di temannya ini, Bu? Ya, informasi yang saya peroleh dari apa yang disampaikan oleh teman-temannya Ambar itu, kalau Ambar itu merasa minder, Pak, merasa minder, malu karena dia tidak seperti teman-teman yang lainnya. Dimana ketika teman-teman lainnya itu yang namanya anak-anak nih, Pak, bisa jajan, bisa beli sesuatu yang anak-anak seumuran mereka itu punya. Juga mereka itu teman-temannya punya HP, sedangkan Ambar nggak punya HP. Mungkin dari apa yang disampaikan Bu Nur Azizah, sementara yang saya simpulkan bahwa Ambar ini tidak masuk sekolah disebabkan karena faktor ekonomi keluarga yang terkategori kurang. Sedangkan motivasi belajar dan hubungan dengan temannya, dia termasuk anak yang memiliki motivasi belajar yang tinggi dan disenangi oleh teman-temannya. Sehingga yang perlu dicarikan solusinya adalah bagaimana caranya Ambar agar tetap bisa sekolah walaupun dalam kondisi ekonomi keluarga yang sedang tidak mendukung. Apa betul demikian, Bu Nur Azizah? Enggak, Pak, semacam itu. Jadi ya saya bingung gimana ya untuk menghadapi itu semua, Pak. Ya. Dari apa yang sudah disampaikan Bu Nur Azizah, apa rencana Bu Nur Azizah untuk membantu masalah Ambar ini, Bu? Dari yang saya alami tentang Ambar ini, saya berniat, Pak, saya akan home visit ulang ke rumah Ambar untuk bertemu dengan orang tuanya, Pak. Bahkan saya juga ingin ketemu juga dengan ayahnya. Kan kebetulan ayahnya itu tidak tinggal satu rumah nih, Pak. Iya, Bu.
rencana home visit ini Ibu akan melibatkan siapa saja ya, Bu? Insya Untuk kegiatan Allah, home visit ini? iya, iya Pak. Rencananya saya akan home visit ditemani dengan guru BK yang pastinya Pak. Terus juga saya akan melibatkan teman terdekatnya Ambar. Biasanya kan anak-anak atau siswa kalau kita temukan dengan temannya itu lebih senang ya Pak. Jadi saya Iya, akan betul. melibatkan guru BK sama teman-temannya Pak, teman-teman yang terdekatnya Pak, yang sering ngobrol ataupun sering cerita. Iya, Semacam Bu. itu Pak. Dari kegiatan atau rencana home visit yang akan Bu Nur Azizah lakukan, kira-kira apa yang menjadi harapan dari kegiatan tersebut, Bu? Hmm, harapan saya ketika home visit itu ya yang jelas saya akan adanya kolaborasi gitu Pak. Adanya kolaborasi Iya. khususnya dengan orang tua Ambar untuk bagaimana caranya mencari solusi dalam membantu atau mengatasi permasalahan Ambar ini agar Ambar ini juga mau berangkat sekolah lagi, lebih semangat lagi, jangan sampai putus tengah jalan semacam itu Pak. Lalu apakah ada hal lain yang akan dilakukan oleh Bu Nur Azizah? Hal lainnya, saya akan berkolaborasi juga dengan wakaf kesiswaan. Ini kan berkaitan dengan ekonomi gitu Pak. Iya, betul. Ekonomi keluarga dengan kesiswaan untuk dapat mengajukan Ambar sebagai penerimaan bantuan program Genota Pak yang sudah dijalankan oleh sekolah. Macam itu Pak. Insya Allah. Terus dalam kondisian siswa jenengan, siswa binaannya Bu ya, maksudnya Bu ya. Ini bagaimana Bu Ini caranya Bu Pak. kira-kira untuk membantu permasalahan Ambar? Dalam membantu hal ini, mungkin Ambar itu bukan satu-satunya, tapi yang saya temukan itu Ambar itu salah satu siswa yang benar-benar harus saya tolong gitu Pak. Yang pertama itu saya akan mengundang beberapa perwakilan dari pengurus kelas untuk sekiranya dapat memberikan toleransi terkait keterlambatan pembayaran iuran kas Ambar. Ya, misalkan ada teman-temannya di kelas itu kan ada uang kas nih Pak, barangkali di antara teman-temannya tinggal Ambar yang belum, nanti saya akan mengkode teman-temannya itu, tapi jangan sampai Ambar mendengar, ya Pak. Yang kedua, ketika jam pembinaan wali kelas, saya akan memberikan pembinaan kepada seluruh siswa kelas seluruh siswa binaan saya tentang manfaat membangun solidaritas antar teman, ya Pak, dengan tujuan dengan saya menyampaikan pemahaman itu, harapan saya anak-anak itu terbuka gitu Pak, terbuka atau Iya, Bu. peka dengan lingkungannya ketika ada salah satu teman di antara mereka itu ada yang sekiranya itu membutuhkan, mereka itu tanpa kita menyuruh, tanpa kita mengkondisikan, mereka sudah paham sendiri apa yang harus mereka lakukan. Itu Pak, untuk sementara saya melakukan hal itu Pak. Iya, saya sangat mendukung sekali apa yang Bu Nur Azizah rencanakan. Jadi Oke Pak. untuk membantu perempuan, ya. Jadi menurut saya atau yang saya tangkap Bu Nur Azizah dalam membantu permasalahan Ambar ini akan melakukan beberapa hal. Di antaranya adalah melakukan home visit bersama guru BK, berkolaborasi dengan wakaf kesiswaan untuk pengajuan program Genota, dan memberikan pembinaan di kelas tentang membangun rasa kepedulian sesama teman. Seperti itu nggih, Bu? Oke Pak. Oke. Dari apa yang sudah direncanakan, kapan kira-kira Bu Nur Azizah akan melaksanakan rencana itu semua, Bu? Rencana saya dan guru BK akan melakukan home visit ke rumah Ambar insya Allah besok Bapak. Oh gitu, iya Bu. Oke, Selanjutnya insya Allah. setelah melakukan home visit, apa yang akan dilakukan oleh
Bu Nur Azizah? Nanti setelah saya melakukan home visit dengan dengan guru BK ke rumah Ambar dan menemui orang tuanya, syukur-syukur kalaupun ada ibunya itu bisa memberikan nomor HP ataupun kontak yang bisa saya hubungi orang tuanya, gitu Pak, orang tua Iya. bapaknya Ambar. Hasilnya itu saya akan sampaikan ke Wakakesiswaan, saya sampaikan ke Wakakesiswaan untuk menentukan upaya-upaya berikutnya, Pak, yang harus dilakukan sekolah dalam membantu masalah Ambar, membantu masalah Iya, Bu. siswa, salah satunya Ambar, Pak, semacam itu. Lalu kira-kira dukungan apa yang dibutuhkan oleh Bu Nur Azizah untuk melakukan komitmen tersebut, Bu? Dari hal itu, dukungan yang saya butuhkan saat ini, pertama, saya meminta orang tua Ambar untuk selalu aktif memberikan motivasi terhadap Ambar ini, Pak, untuk selalu bersemangat dalam bersekolah untuk mencapai cita-cita yang sekiranya itu menjadi cita-cita seluruh anak-anak pada umumnya, Pak. Yang kedua, saya meminta dukungan dan masukan dari kepala sekolah terkait upaya-upaya yang saya rencanakan gitu bersama guru BK yang bertanggung jawab di dalamnya, Pak. Oke, ya. Jadi untuk mendukung rencana Bu Nur Azizah dalam membantu permasalahan Ambar ini, Bu Nur Azizah akan melakukan kerjasama dengan orang tua, untuk selalu memberi motivasi serta meminta dukungan dari kepala sekolah. Betulkah seperti itu, Bu? Iya, Pak, benar sekali. Ya. Semoga apa yang direncanakan Bu Nur Azizah dapat berjalan sesuai harapan, dan semoga niat baik Bu Nur Azizah sebagai wali kelas menjadi lahan pahala ibadah. Gitu ya, Bu. Terima kasih, Pak. Doanya. Nggih, Bu. Iya, Pak. Oh ya, Bu Nur Azizah, setelah melakukan sharing seperti ini, kira-kira apa perasaan Bu Nur Azizah, Bu? Perasaan saya setelah saya melakukan sharing dengan Pak Bambang, tadinya saya mewanti-wanti diri saya sendiri, saya sanggup enggak ya melangkah untuk bisa mengatasi ini semua sendiri dengan pemikiran-pemikiran saya yang masih dalam angan-angan itu hasilnya seperti apa. Saya masih dalam tahap berpikir keras. Tapi setelah saya namanya sharing ya Pak, bercerita dengan Pak Bambang, saya jadi lebih lega, lebih tenang. Saya nanti ke depannya harus bagaimana dan seperti apa, Pak, macam itu. Ya. Syukur, alhamdulillah kalau Bu Nur Azizah merasakan seperti itu. Sekali lagi mudah-mudahan saya doakan rencananya sesuai dengan apa menjadi tujuan ya, Bu ya. Seperti itu, Bu. Iya, amin. Iya, saya juga mengucapkan terima kasih ke Pak Bambang sudah menyempatkan waktunya untuk mau mendengarkan saya sharing dari saya, ya macam itu, Pak. Iya. Pak. Sama-sama Bu Nur Azizah. Nah, kita sudah sesama rekan kerja memang harus selayaknya saling membantu, nggih, Bu. Nggih, Pak. Oh iya, Pak. Ngapunten, ini saya tadi ada tamu di luar, jadi saya mohon izin, Pak. Saya mau menemui tamu dulu, nggih, Pak. Oh, nggih, Bu Nur Azizah. Silakan Bu Nur Azizah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, Bu, nggih. Mudah-mudahan jangan bosan. Nggih, saya yang terima kasih, Pak. Ngapunten, saya sudah merepotkan Pak Bambang untuk memberikan waktunya mendengarkan cerita saya. Nggih. Iya, ngapunten nggih, Pak. Monggo, Pak. Saya permisi dulu. Iya, monggo, Bu. Nggih. Selamat pagi, Pak Bambang. Apa kabar? Selamat pagi juga Bu Nur Azizah. Alhamdulillah kabar baik. Semoga Bu Nur Azizah juga sehat nih, Bu.
Nggih, Pak. Alhamdulillah, semoga kita semua sehat selalu nggih, Pak. Amin, amin. Gimana nih? Sepertinya kemarin Pak Bambang chat saya. Katanya ada yang ingin sharing gitu ya, Pak? Iya nih Bu, Yang saya butuh teman cerita untuk atau sharing. Rasanya gimana gitu loh Bu, pengen cerita tapi ke siapa ya. Kalau mau dipendem kadang kepikiran terus Bu. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu Nur Aziza sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan cerita saya Bu. nggih, Pak, sama-sama. Dengan senang hati, Pak. Semoga saya dapat membantu sedikit apa yang jenengan pikirkan. Oh ya, apa nih Pak sebetulnya yang ingin Pak Bambang sampaikan di obrolan kita kali ini? Iya. Ini Bu, ini kan saya memposisikan sebagai salah satu guru di sekolah saya Bu. Banyak sekali ide atau program yang ingin saya sampaikan dan saya realisasikan. Semacam itu kan harus membutuhkan kolaborasi ya Bu. Namun begitu Nggih, banyaknya guru betul. hebat di sekolah saya, jadi saya kurang percaya diri gitu Bu. Barangkali saya dibilang sok-sokan atau bagaimana gitu Bu. Perang batin Bu saja. Saya ingin menyalurkan ide saya, ya, tapi terhalang oleh perasaan saya yang berlebihan gitu. Kalau menurut Bu Nur Aziza gimana ya Bu? Semacam konflik batin gitu ya Pak, Iya antara Bu. keinginan untuk menyumbang gagasan dalam program-program sekolah dan juga perasaan kurang percaya diri dari Pak Bambang, atau Bapak sudah semacam overthinking ya Pak, sudah overthinking duluan mengenai hal-hal apa yang akan Bapak sampaikan, semacam itu Pak. Iya, jatuhnya gitu Bu. Saya merasa overthinking Bu. Padahal gagasan saya belum tersampaikan atau mungkin apa ya? Saya bisa dikatakan terlalu baper Bu. Nggih. Uh, tapi yang saya tangkap di sini, saya menangkap satu antara penyampaian program-program, gitu Pak. Tadi yang jenengan menyatakan, jenengan merasa ingin menyampaikan program-program, terus jenengan kurang percaya diri, dan yang ketiga sepertinya apa yang jenengan sampaikan itu negative thinking dengan respon apa nanti yang akan Pak Bambang terima oleh rekan-rekan Bapak di sekolah. Yang Pak Bambang sampaikan itu jenengan merasa berat. Padahal kita tahu yang namanya program dapat realisasikan dengan adanya kolaborasi, ya Pak. Gitu. Dengan adanya ide perlu disampaikan terlebih dahulu dalam sebuah forum. Seperti apa respon dari rekan-rekan, baikkah, kurang, dan lain sebagainya. Dan itu semua masih tersusun rapi dalam angan-angan Pak Bambang. Begitukah Pak? Iya Bu. Iya Bu. Jadi saya merasa harus mulai dari mana ya. Saya menyampaikan ide saya. Nanti seperti apa respon rekan saya. Barangkali ada tanggapan. Jangan-jangan mereka tidak setuju. Bahkan mereka juga menganggap saya sudah shock. Di sisi lain ada pikiran semacam itu Bu. Oke Pak, oke. Begitu ya Pak. Menyampaikan Iya ide Bu. atau gagasan yang akan Bapak sampaikan dalam forum di sekolah Bapak. Kan sebelumnya Pak Bambang sendiri sudah mempertimbangkan program apa disesuaikan dengan tujuan. Efeknya untuk siapa, guru, dan sekolah bagaimana, siapa nanti yang terlibat, gitu kan Pak. Yang Iya. Pak Bambang yakini dalam sebuah forum diskusi penerimaan ide atau gagasan dari rekan lain. Itu yang seperti apa yang Pak Bambang gambarkan ya Pak.
penerimaan respon seperti apa yang sekiranya itu tergambarkan dalam angannya Pak Bambang ini? Ya mungkin lebih ke arah respon gitu, Bu. Akan menerima ide-ide yang nantinya akan saya sampaikan dan penguatan mental saya dalam dalam membangun rasa percaya diri. Dari apa yang sudah Pak Bambang sampaikan dan pahami, rencana Pak Bambang ke depan itu untuk membangun rasa percaya diri dan menghadapi respon dari rekan lain ketika menghadapi itu semua gimana Pak? Iya, Bu. Saya akan Nantinya Pak berpikir menyampaikan positif, gagasannya Pak. Bu, tentunya, Bu. Iya. Iya, jadi tentunya Hmm, saya akan berpikir positif, Bu. Dan saat ini saya akan berusaha menyusun rapi dan mempertimbangkan secara matang program-program yang nantinya akan saya sampaikan. Dari siapa yang terlibat, tujuannya, efeknya, dan hal kecil lainnya, Bu. gini Pak, bagus Pak menurut saya. Pak Bambang meyakini Pak, dengan Bapak berusaha menyusun rapi program yang akan Pak Bambang sampaikan akan diterima oleh rekan lainnya. Dari 1 sampai 10, pelibatan respon rekan guru yang kurang mendukung menurut Pak Bambang itu levelnya ke berapa Pak? Mungkin tidak sampai 100% Ibu. Ya, cuma saya di sini berusaha demi kemajuan sekolah. Saya, ya, kalaupun nantinya program saya kurang diterima dan penyampaian program dari rekan yang lain lebih bagus, saya akan legowo, Bu. Pada dasarnya sih saya tidak memasukkan kehendak untuk semua menerima gagasan saya, Bu. Jadi saya mungkin menilai dalam hal ini adalah di level 50, Bu, atau 50-50, Bu. Ya. Lalu apa Pak Bambang ada hal lain mengenai hal ini akan membangun rasa percaya diri Pak Bambang di dalam penyampaian program sekolah, Pak? Iya, Bu. Iya, seperti yang saya sampaikan tadi, Bu, saya akan berusaha menyusun rapi, mempertimbangkan secara matang program-program yang nantinya akan saya sampaikan. Terus saya juga akan meminta dukungan dari keluarga terdekat, ya. Dalam hal ini adalah istri, ya. Karena bagaimanapun keluarga adalah orang-orang yang selalu dekat dengan kita. Terus kemudian dengan teman-teman dekat saya, Bu, rekan kerja yang juga setiap hari bertemu, yang setiap hari berkolaborasi. Mungkin saya juga akan melakukan atau mencari referensi, Bu, di media, ya baik media sosial maupun media elektronik, ya, tentang program-program apa ya yang sekiranya bisa saya sampaikan, ya, dengan tepat di saya sampaikan di sekolah saya, Bu. Nggih. Melibatkan orang terdekat dan mencari referensi. Nggih, saya setuju, Pak. Dengan adanya masukan dan dukungan dari orang terdekat akan jadi power nggih, Pak, akan jadi power buat kita tentunya, serta mencari referensi yang pastinya dapat membangun rasa percaya diri Pak Bambang. Nggih. Dari yang sudah Pak Bambang rencanakan itu, lalu untuk kapan rencana baik itu akan Pak Bambang realisasikan gitu Pak, kira-kira? Ya, sesegera mungkin, Bu. Saya akan secepatnya melakukan realisasi yang seperti saya sampaikan tadi, Bu. Oke. Selanjutnya, itu semuanya apa yang akan Pak Bambang kembangkan? Yang pertama, saya akan meminta saran dan masukan rekan terdekat saya, ya, keluarga saya, ya, tentang baik atau tidaknya, ya, serta saya akan memberanikan diri maju ke wakasiswaan, bahkan sampai kepala sekolah untuk melihat program-program yang akan saya sampaikan sebelum saya sampaikan di forum, Bu.
Nggih, semoga apa yang menjadi planning Pak Bambang dapat berjalan sesuai dengan yang Pak Bambang harapkan. Pak Bambang jadi lebih percaya diri, dan programnya pun dapat diterima, sukses, dan berpihak kepada peserta didik tentunya. Amin, Bu. Terima kasih atas respon baiknya ya, Bu. Nggih. Oh ya, Pak Bambang, sepertinya seperti apa nih perasaan Pak Bambang sekarang? Alhamdulillah perasaan saya sekarang lega dan tenang, Bu. Ya, seperti ada secercah angin segar ya, yang membangkitkan semangat dan rasa percaya diri yang tadinya layu, Bu. Iya Pak, ya maaf Pak, ini kebetulan saya itu ada janji juga Pak dengan teman saya. Jadi saya ngapunten, saya izin dulu nggih Pak. Onji, Bu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih nggih, Bu nggih. Dan mohon maaf sudah Nggih. mengganggu waktunya Bu Nur Azizah. Nggih, sama-sama. Ngapunten nggih Pak, saya izin dulu. Monggo Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.